Suprapto SH, paralegal sebagai Sekretaris Korwil Ex Karasidenan Surakarta dan sebagai anggota. Untuk kuasa Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Baku Madin di dalam maupun di luar pengadilan dan tidak ada yang dikecualikan, bertindak untuk dan atas nama Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Baku Madin sebagai badan hukum. Kedua, menjalin kerjasama dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama Kabupaten Sragen maupun dengan pemerintah kota atau kabupaten mengenai bantuan hukum agar dapat menyusun personil memberi bantuan hukum. Yang ketiga, mengorganisir para advokat, sarjana hukum dan sarjana hukum Islam untuk membantu Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Baku Madin, pada pengadilan negeri dan pengadilan agama se-ex Karasidenan Surakarta bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Keempat, melaporkan hasil dan atau setiap perkembangan di lapangan ke pimpinan koordinator Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Baku Madin, wilayah ex Karasidenan Surakarta, yang selanjutnya akan dilaporkan ke pimpinan Pusat Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Pos Baku Madin, Jakarta. Tersebut di atas adalah kandidat, advokat dan paralegal, bahwa bagi pimpinan cabang tersebut di atas yang belum terbentuk kepengurusannya, segera membentuk kepengurusan Pos Baku Madin di wilayah cabang, kabupaten, atau kota masing-masing yang secara teknis akan diatur di kemudian hari bersama Korwil Pos Baku Madin ex Karasidenan Surakarta. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagai mestinya. Dikeluarkan di Surakarta pada tanggal 20 April 2015, Koordinator Wilayah Pos Baku Madin ex Karasidenan Surakarta, Advokat Sumarsoni sebagai pemimpin, Didi Suprapto Sarjana Hukum sebagai Sekretaris, Kiai Haji Bambang Eko Wardoyo BSc sebagai pembina. Terima kasih. Acara selanjutnya, pelantikan dan sumpah anggota Pos Baku Madin, kandidat advokat oleh Advokat Sumarsoni, sarjana hukum, pimpinan Korwil ex Karasidenan Surakarta. Dilanjutkan penyematan oleh pimpinan Pusat Pos Baku Madin, Dr. Rapaun Rambe, sarjana hukum, magister hukum. Sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kami ulang, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa saya untuk memperoleh pekerjaan pemberi bantuan hukum ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga
tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas sebagai pemberi bantuan hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan, bahwa saya dalam melaksanakan tugas pemberi bantuan hukum di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara yang sedang atau akan saya tangani bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai pemberi bantuan hukum, bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab saya sebagai seorang pemberi bantuan hukum, bahwa saya tunduk dan mematuhi kode etik Posbaku Madin Boyolali 20 April 2015. Pelantikan selesai, kembali ke tempat. Mohon diulang, bagi pejabat cabang ada penyematan PIN. Mohon izin dilanjutkan dengan penyematan PIN oleh pimpinan pusat Posbaku Madin Republik Indonesia Dr. Rapaon Rambe SH.MH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Acara selanjutnya, acara istirahat, dipersilahkan Karawitan Sinar Laras untuk menghibur para tamu undangan sekalian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih para hadirin. Kepada yang terhormat Bapak Bupati, Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Boyolali beserta jajarannya. Yang kami hormati Komandan Kodim Kapolres Kabupaten Boyolali beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Kajari, Kabupaten Boyolali. Yang kami hormati para hadirin dan segenap tamu undangan yang berbahagia. Pimpinan Pusat Posbakumadin Republik Indonesia, beserta jajaran dan segenap Posbakumadin ex-Karisidenan Surakarta, yang saya hormati, yang saya cintai, dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala warmusalin wa ala ali wa ashabihi ajmain amal ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka pelantikan pejabat Posbakumadin Kabupaten Boyolali. Hadirin yang saya muliakan, Posbakumadin berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum HAM tertanggal 27 Juli 2011 sebagai badan hukum yang sah satu-satunya lembaga pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Hukum Nomor 16 Tahun 2011 sebagai pemberi layanan Posbakumadin di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, Jo 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Junto 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, Junto 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013, Junto 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberi layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dan di pengadilan juga di luar pengadilan. Dengan dasar-dasar tersebut di atas, kami menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan cabang Posbakumadin dalam penyuluhan pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan suatu keadilan yang benar-benar adil bukanlah tugas dan ringan dan mudah, namun Posbakumadin hadir dalam rakyat tumbuh dan berkembang dan kemudian menjadi bagian dan kekuasaan rakyat tentunya akan menjalankan amanah rakyat yang penuh ketulusan, keikhlasan untuk suatu pengabdian kepada bangsa dan negara. Posbakumadin senantiasa saling asah, asih, dan asuh, ing ngarsa sing tulodo bila di depan, dan ing madya mbangun karso bila di tengah, dan tutwuri handayani bila di belakang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, kami menghimbau segenap Posbakumadin Kabupaten Boyolali khususnya dan Posbakumadin seluruh Indonesia pada umumnya agar ke depan di satu segi mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penyuluh pelayan hukum lebih profesional, adil, dan merata di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di segi lain, mampu sebagai diminasator dan stabilisator dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga Posbakumadin ke depan mampu mewujudkan sebagai lembaga terpercaya, profesionalisme dalam supremasi hukum, terbanyak dalam penanganan dalam perkara hukum dan sebagai lembaga terbaik secara nasional dalam penyuluhan dan pelayanan hukum di negara hukum yang kita cintai bersama. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, tiada lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkenan membantu sehingga terlaksana pelantikan pejabat Posbakumadin Kabupaten Boyolali. Demikian sambutan saya, bila ada kurang berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Asikum wa nafsi bila wa bilata.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boyolali 20 April 2015. Tertanda Pos Bakumadin Kabupaten Boyolali, Tatik Ratnadawi, Sarjana Hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Boyolali atau yang mewakili. Yang kami hormati pengurus pusat Peradin, pengurus Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia dan jajarannya, baik Korwil Ex Karesidenan Surakarta maupun pimpinan cabang Boyolali. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dapat hadir dalam acara kali ini. Tak lupa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang yang sangat gerah ini kita masih tetap diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk hadir untuk melaksanakan yang tadi intinya adalah pelaksanaan dari pelantikan pengurus cabang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, pimpinan cabang Boyolali. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi saya diberikan disposisi oleh Bapak Ketua, itu baru tadi pagi, jadi belum sempat menyiapkan untuk sambutan kali ini. Yang jelas kami dari Pengadilan Negeri Boyolali mengucapkan selamat kepada pengurus yang tadi baru saja dilantik. Harapan kami Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia khususnya cabang Boyolali dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan nantinya dapat bekerja sama dengan baik karena pada dasarnya bantuan hukum adalah salah satu pilar untuk penegakan hukum selain penyidik, penuntut maupun hakim. Dan alhamdulillah tadi sudah terbentuk, jadi masyarakat Boyolali tidak perlu bersusah payah untuk mencari keadilan karena sudah ada bantuan hukum, yaitu Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia cabang Boyolali yang tadi sudah dikukuhkan dan nantinya saya yakin dapat memberi bantuan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat yang tadi sudah disampaikan, yaitu masyarakat miskin, ya, titik beratnya yaitu masyarakat miskin. Jadi harapan kami tidak pandang bulu apakah perkara itu menarik ataupun tidak. Yang jelas masyarakat miskin, masyarakat tidak mampu harus bisa mendapatkan akses untuk bantuan hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Boyolali yang mewakili, Bapak yang terhormat Bapak Dandim yang mewakili, dan demikian juga yang mewakili Polres dan pemerintah Kabupaten Boyolali, para hadirin yang saya muliakan.
bahwa tadi telah kita menyaksikan pelantikan pengurus pimpinan cabang Pospakum Adin Boyolali. Untuk bagi kami, keadaan yang demikian sudah kesekian ratus kalinya. Kalau tidak salah urutan untuk Boyolali ini 283 yang kami laksanakan seperti yang demikian, sesuai dengan kedaerahannya. Dan terlebih dahulu saya sangat berbangga hati dengan gamelan yang ada di sini. Walaupun saya lahir, dibesarkan, disekolahkan di Tapanuli sebagai orang Batak, tapi saya sangat amat menyukai gamelan yang demikian setelah saya kuliah dulu di Gajah Mada. Lebih tinggi nilai filosofinya gamelan ini ataupun wayang kulit daripada filosofi adat budaya Batak, walaupun saya sendiri sebagai orang Batak asli. Kenapa demikian? Banyak saya petik, banyak saya dapatkan nilai-nilai filosofi daripada wayang kulit maupun gamelan ini, menyentuh rohani yang paling terdalam dan dapat membuat inspirasi. Dan lahirnya Peradin itu sendiri adalah dari bumi Surakarta zaman dahulu, Solo yang sekarang, tahun 64 yang silam. Umur saya masih 15 tahun. Bapak Ketua Pengadilan yang mewakili, ketuamu itu masih junior saya jauh. Umur saya sekarang sudah 64 tahun. Kelihatan masih gaya anak muda, tapi itulah faktanya. Tadi Korwilnya sudah menyampaikan beberapa hal sebagai cikal bakal tentang Pospakum Adin ini. Perlu juga saya jelaskan bahwa Pospakum Adin ini adalah suatu mandatori perundang-undangan. Pada saat kita tadi menyaksikan pelantikan itu, tidak ada menyebut tentang advokat, tapi adalah pemberi bantuan hukum. Kenapa demikian? Bagi masyarakat selalu berkonotasi bahwa pemberi bantuan hukum itu hanya advokat. Itu suatu kekeliruan. Kenapa? Advokat itu melekat pada diri seseorang, akan tetapi pemberi bantuan hukum itu tidak semata-mata advokat itu sendiri. Nah, kegagalan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, karena selaku pelakunya pun saya turut serta membidaninya. Lahir Undang-Undang Advokat itu merupakan suatu undang-undang advokat yang gagal, yang tidak mempunyai nilai-nilai akademik apalagi karya-karya ilmiah, sehingga membawa dampak kegagalan advokat ini. Mohon maaf kepada para hadirin, saya sekali-kali saya minta maaf. Sudah saya katakan di Sukoharjo pun 2 minggu yang lalu, tolong jangan sebutkan titel saya, itu buat saya adalah pembodohan. Moto Pospakum Adin anti pembodohan, pembohongan hukum, sehingga saya haramkan, saya tidak akan memakai titel apapun. Kenapa demikian? Pada saat ini marak kita mendengar, kita lihat surat menyurat pakai titel sepanjang jagat, tapi perilakunya, ihsannya jauh daripada titelnya. Itu pertama. Kedua, kemampuannya sangat jauh daripada titel yang sedang namanya. Oleh karena itu saya malu memakai gelar-gelar yang demikian. Makanya saya tegur sesuai dengan acara upacara dimanapun, selalu saya tegur, tolong jangan sebutkan titel saya malu punya titel. Biarlah kemampuan kita sajikan kepada masyarakat. Nah, kembali kepada Pospakum Adin ini, kegagalan Undang-Undang Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada masyarakat, pasal 22 memberikan cuma-cuma. Pada waktu 2010 kita evaluasi, sewindu Undang-Undang Advokat adalah undang-undang gagal. Lantas bagaimana mengantisipasi keadaan pemerintah negara kita yang seperti sekarang ini, civil society ataupun pemerintah sipil dengan berkuasanya partai. Lantas siapa yang akan membela masyarakat
khususnya masyarakat